Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi teman-teman. Langsung saja kita mulai. Untuk pembahasan studi pendidikan kewarganegaraan, ya. Materi pertama yaitu tentang konsep nilai, norma dan moral. Ya. Sebelumnya gini, seharusnya ya mohon maaf untuk pertemuan pertama kemarin seharusnya saya jelaskan ada sedikit penjelasan tentang kenapa sih PKN ya, atau bisa kalau yang biasanya itu PPKN itu kok semua jenjang pendidikan mempelajarinya. Itu kenapa? Karena di salah satu undang-undang itu sudah tertera di situ bahwasanya semua wajib mempelajari PPKN. Ya. Lalu kenapa kok di perguruan tinggi ini antara PKN pendidikan kewarganegaraan dengan Pancasila itu dipisah? Ya mungkin lebih agar lebih fokus saja. Ini kalau Pancasila ini dibahas sendiri agar lebih fokus tentang filosofi tentang Pancasila atau makna-maknanya. Sedangkan kalau PKN ini lebih fokus ke pendidikannya. Nah, tujuannya apa toh kita mempelajari terus? Ya tak lain ya biar kita tahu, atau biar kita istilahnya pede kalau kita ini termasuk bangsa Indonesia, gitu aja. Baik, langsung saja masuk konsep nilai, norma dan moral. Oke. Yang pertama yaitu konsep. Konsep itu maksudnya apa toh? Konsep itu masih abstrak, sifatnya abstrak, atau bisa kita katakan ya masih umum, ya masih umum. Maksudnya sebelum ada kesepakatan dari semua orang, ya konsep dari suatu benda atau suatu peristiwa itu masih 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 belum kita ketahui konsepnya, makanya masih umum. Contoh dari sebuah makanan yaitu heci. Heci mungkin kalau di Madiun atau di Magetan. Kalau di Ponorogo namanya ote-ote atau pia-pia. Beda lagi di Madiun apa itu. Nah, itu kan banyak sekali yang mengkonsepkan sebelum adanya suatu kesepakatan tentang pia-pia itu tadi. Ya, jadi masih abstrak. Contohnya lagi mungkin semisal konsep dari sebuah kacamata. Oh, benda kacamata tersebut ada kacanya, ada frame-nya atau bingkainya. Tetapi semua orang akhirnya sepakat bahwasanya yang benda yang saya sebutkan terdiri dari kacamata dan bingkai tersebut itu merupakan kacamata. Jadi konsep itu masih bisa lebih gampang untuk memahaminya gini. Konsep itu memberikan sebuah pengertian pada suatu benda ataupun suatu peristiwa, itu aja. Oke. Masih dalam angan-angan. Memang konsep itu masih dalam, kalau belum kita brolkan, itu masih dalam angan-angan saja. Belum ada yang menyepakati. Oke, lanjut. Nah, konsep bisa positif, bisa negatif. Ya, tergantung ya, kalau ini sih anggapan kita sendirilah. Oh, peristiwa ini atau mungkin kejadian ini merupakan kejadian positif, bisa saja merupakan kejadian negatif atau peristiwa negatif, tergantung kita yang mengonsepkan nanti. Contohnya kita kan mempelajari tentang pendidikan kewarganegaraan. Mungkin contohnya seperti konsep dari rakyat itu nanti apa, konsep dari negara itu apa, konsep dari pemerintahan itu apa. Kan semuanya 3 poin ini ya toh,
antara rakyat, negara, dan pemerintah, ada konsepnya atau ada pengertiannya. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Lanjut. Yang kedua tentang nilai. Nah, nilai tak lain adalah mempunyai harga atau makna yang memiliki fungsi dan kualitas. Sampean garis bawahi fungsi dan kualitas ini. Ya, ini di garis bawahi ini. Fungsi dan kualitas. Jadi tanpa adanya fungsi dan kualitas ini, saya rasa ya hampir suatu benda atau apapun itu tidak ada nilainya. Contoh kipas angin, ya kipas angin itu ada nilainya kan. Fungsinya apa? Nah, fungsinya biar menyejukkan ruangan, ya biar eksis lah gitu. Fungsinya itu. Lalu ketika kipas angin tersebut tidak bisa berfungsi, katakanlah tidak bisa menyejukkan atau baling-balingnya tidak bisa memutar, jadi kan tidak bisa bikin kita sejuk. Jadi fungsi dari kipas angin akan hilang. Lalu nilai, apakah masih ada nilainya? Ya sudah nggak ada karena tidak ada fungsinya. Dianggap sebagai barang rusak. Ya. Sedangkan kualitas saya rasa ini tambahan saja ya, ngikut kepada fungsi atau ya sekedar lebih ke perbandingan nilai aja. Nah, sekarang katakanlah kipas angin ya sama AC itu kan fungsinya hampir sama, tapi kualitasnya berbeda. Makanya nilai dari kipas angin dan AC itu berbeda nilainya, tergantung dari kualitas itu tadi. Lanjut. Nah, nilai ada dua macam. Yang pertama estetika, ini lebih ke nilai keindahan, estetika. Ya yang menyejukkan mata gitu aja. Kalau cewek ya cantik, kalau cowok ya ganteng gitu. Ya. Oke, yang kedua nilai etika atau nilai ya tindak tanduknya, ya itu etika. Ya kalau kita terapkan pada manusia ya sudah jelas mana manusia yang memiliki nilai yang baik dan yang kurang baik gitu. Oke, lanjut poin norma. Bisa kita katakan norma itu sebagai tolok ukur benar atau salah. Ya, tolok ukur benar atau salah. Sampean atau teman-teman melakukan sebuah tindakan, ini benar atau salah? Nah, itu kita kembalikan ke norma. Ya, contohnya saya merokok di dalam kelas karena mungkin tidak ada aturan yang melarangnya, ya mau bagaimana lagi kan boleh-boleh aja gitu. Tetapi kalau ada yang melarangnya, ya katakanlah saya di sini mengatakan norma itu belum tidak selalu tertulis ya. Karena kebiasaan juga bisa, kebiasaannya merokok di ruang kelas itu tidak boleh, ya saya dianggap salah gitu. Oke. Atau bisa dikatakan norma itu sebagai aturan, yaitu tadi aturan dilarang merokok atau boleh merokok. Ya, yang ketiga macam-macam norma. Ya, yang pertama norma agama seperti syariat Islam, fikih, qawaid fikih, usul fikih, dan yang lainnya. Yang kedua norma susila atau akhlak, ya, yang berasal dari hati nurani manusia. Kemudian norma kesopanan berdasarkan aturan yang berlaku. Nah,
kedua norma ini saya rasa hampir sama, tapi sumbernya mungkin yang berbeda. Kalau yang susila ini akhlaknya ini berasal dari hati nurani, jadi penilaian benar atau salahnya itu dari hati. Ya, mungkin dari kita sendiri atau orang lain ini menilai menurut hati nurani kita atau mereka ini salah atau benar. Kemudian kalau kesopanan berdasarkan dengan dari aturan yang berlaku. Nah, ini seperti tadi dilarang merokok atau aturan-aturan yang lainnya gitu. Nah, karena ada aturan yang berlaku. Oke, yang ketiga kebiasaan. Secara kebiasaan mungkin seperti norma adat ataupun kebiasaan-kebiasaan yang sudah melekat di suatu wilayah. Ya, contohnya mungkin kebiasaan di Ponorogo ini bicaranya bicara halus. Kemudian kalau ada mungkin dari salah satu dari kita yang bicara kasar, ya sudah jelas bahwasanya di situ dianggap menyalahi norma gitu aja karena berdasarkan kebiasaan. Dan yang terakhir norma hukum seperti undang-undang, ya pokoknya yang berasal dari negara kita atau wilayah. Oke. Lanjut moral. Untuk moral saya rasa hampir sama dengan yang namanya norma. Bisa dikatakan sebagai tolak ukur tadi. Di sini poin yang pertama, ukuran baik atau buruk seseorang yang sudah menjadi suatu kesepakatan di suatu daerah. Kayak rasanya kayak hampir mirip seperti norma kebiasaan. Ya, norma kebiasaan atau ya apa tadi? Kebiasaan atau yang sudah ada aturannya itu loh. Nah, saya rasa. Tapi di sini lebih ke tolak ukur. Contoh kalau ada orang yang berperilaku buruk sekali atau mungkin orang tersebut jahat sekali, kita mungkin akan mengatakan bahwa orang tersebut sebagai orang yang tidak bermoral. Nah, makanya moral ini sebagai tolak ukur dari norma itu tadi. Oke. Nah, berada di dalam diri masing-masing individu. Nah, ini dikembalikan ke individu kita masing-masing. Oh, perlakuan ini baik berarti bermoral. Oh, ini tidak baik berarti tidak bermoral. Lalu kemudian tadi ya kita kembali ke ini. Nah, antara nilai konsep nilai norma dan moral ini ada kesinambungannya. Pertama konsep. Setelah kita mengonsepkan sesuatu, jadilah suatu pengertian atau suatu suatu nama. Nah, kemudian kita tarik ke nilai. Konsep tersebut atau nama suatu benda tersebut memiliki nilai atau tidak? Oh, ternyata memiliki nilai. Nah, terus kemudian bagaimana caranya kita mempertahankan agar nilai ini tetap nilainya tetap terjaga. Nah, maka dari itu kita ciptakan yang namanya norma. Contohnya ya mungkin kalau kita kembalikan ke nilai, ada seseorang yang memiliki nilai atau mungkin katakanlah suatu wilayah yang di wilayah tersebut nilainya sangat bagus sekali. Contohnya dalam suatu wilayah di situ memiliki akhlak yang sangat baik sekali, atau mungkin kebiasaan yang sangat bagus. Caranya bagaimana biar bisa bertahan kebiasaan tersebut? Ya kita ciptakan yang namanya norma, aturan-aturan biar tidak menyalahi kebiasaan kita. Setelah itu kita menjadikan moral sebagai tolak ukur dari suatu norma tersebut. Nah, mungkin cukup itu dari saya. Apabila ada yang perlu ditanyakan atau yang dibahas, silakan
didiskusikan di grup WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.